Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Rambu Dulu Moha, asal instansi SMA Kristen Wai Bakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG kategori 1 angkatan kedua dalam jabatan tahun 2023 yang berasal dari LPTK Universitas Kairon Ternate. Mohon izin, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan uji kinerja dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat duduk. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, saya mengundang salah satu untuk memandu kita dalam doa sebelum kita mulai bekerja. Silakan salah satunya untuk depan mengambil sikap kita semua untuk berdoa sebelum mata pelajaran kita pada. Silakan. Step. Jadi baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita saling berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Bapa dalam surga, kami dari kami hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai belajar, diberkati kami satu persatu sehingga apapun yang kami lakukan sebentar boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan terima kami Bapa. Amin. Baik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya harus mengambil absensi dulu. Ya, kira-kira siapa yang hari ini yang tidak hadir? Apa dia sakit atau izin atau tanpa berita? Ya. Jessica Dapamera. Hadir. Aluna Arista. Ada Bu. Agrinia Lorena. Hadir Bu. Andre Sayang Tumbu Kawa. Hadir Bu. Mariano Pratama. Hadir Bu. Jenis Ramburaja.
Natasha Rambu Krenitoga. Hadir, Bu. Maureen Ramburuku. Hadir, Bu. Stella Ivana RR Pawolong. Hadir, Bu. Valentino AS Dapajami. Lora. Sakit ya? Sakit. Satu yang hari ini yang kebetulan keterangannya sakit. Baik, menyangkut sebuah pembelajaran yang kita lalui pada hari ini di sini, tentunya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini seperti apa capaian pembelajarannya. Ya, di sini kita kenal bahwa kedudukan Pancasila sebagai bendera terbuka. Di sini kalian harus mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, ya. Jadi sini Anda sebagai peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang merupakan capaian pembelajaran, ya, dan tentunya kita lalui, ya. Baik, dengan sebuah pembelajaran ini tentunya kita mengundang energi kita supaya semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita semua bangun untuk menyanyikan lagu Mari Kita Bangkit. Semuanya bangun menyanyikan. Maju kita bangkit. 1, 2, 3. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Ada yang dikatakan sebagai ideologi terbuka, ada yang dikatakan sebagai ideologi tertutup. Yang lalu Ibu pernah janji pada kalian bahwa materi yang kalian pernah dapat masih punya keterkaitan dengan materi yang hari ini Anda terima, ya. Nah, di sini kita memasuki tentang gambaran daripada seperti apa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi baik, pada hari ini yang tentunya kita mengetahui seperti apa gambaran daripada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini kita mengenal beberapa hal, ya, gambaran daripada Pancasila, ya, yang menandakan dia sebagai ideologi bangsa Indonesia, ya. Di sini yang pertama, sebelumnya kita ketahui tadi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk memahami sejauh mana, ya, Pancasila itu tercipta, kita kenal dengan beberapa kedudukan daripada Pancasila, ya. Nah, di sini mulai dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, ya. Silakan, Jenis yang pertama. Baik, terima kasih. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Yang kedua, Maureen. Baik, terima kasih. Yang kedua, pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila
atau Eka Prasetya Pancakarsa. Yang berikut, di sini kita mengenal beberapa aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Ini salah satu pendapat dari Ponto Wibisono Siswomiwarjo ya di tahun 1996. Ada 3 aspek ya yang kita temukan, ada aspek realitas, aspek idealitas, dan fleksibilitas. Silakan Rianti. Aspek realitas, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebab itu Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi merupakan ideologi terbuka terhadap perkembangan. Baik, itu 3 aspek yang telah dipenuhi dalam Pancasila sebagai suatu ideologi. Kita mengenal ada 3 nilai ya. Pertama itu nilai dasar, terus nilai instrumental, dan nilai praktis. Ya. Baik. Dari ketiga nilai ini, mungkin salah satunya untuk membaca tentang nilai dasar. Ya. Mariano. Baik, terima kasih. Nilai dasar merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak dan sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan. Ada 3 nilai ya. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ya. Selanjutnya kita mengenal beberapa dimensi ya, dimensi daripada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Kembali lagi kepada Rianti, dimensi idealitas. Dimensi idealitas adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang berikut. Jadi baik, dimensi normatif adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Untuk dimensi realitas jenis. Jadi baik, dimensi realitas adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Kita masuk kepada LKPD. Itu tentunya Anda mencari tahu ya, informasi nilai yang Anda pilih dan sertakan tujuan maupun contoh-contoh nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu menyiapkan ada beberapa undian ini dalam pembagian kelompok ini. Ya. Silakan maju perwakilan untuk menjawab ini kelompoknya. Ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai dasar. Ya. Tepuk tangan. Nilai instrumental. Nilai praktis. Baik, sekarang Anda bentuk dalam kelompok ya. Dalam kelompok, nilai nilai yang Anda pilih. Ya, di sini tolong berikan nilai yang Anda pilih untuk dipresentasikan.
sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari nilai dasar. Nah, nilai dasar berperan sebagai norma dasar yang wajib diterapkan pada bangsa Indonesia dan sebagai landasan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menghadapi zaman yang terus berkembang. Berikut itu penerapan nilai dasar. Penerapan nilai dasar terbagi dari 6 unsur. Yang pertama, menghidupkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, mengikuti nilai umum. Yang kelima, menghidupkan sikap gotong royong. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang bertanya kami silahkan. Di sini saya ingin bertanya, apa saja sila Pancasila yang bersifat universal? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh nilai-nilai esensi dari nilai dasar yang bersifat universal. Jadi di sini saya tegaskan kembali bahwa contoh penerapan nilai-nilai esensial yang bersifat universal dan nilai dasar itu ini sudah dia itu seperti contoh penerapan nilai dasar. Ini mah di sini ada contoh penerapan nilai dasar. Jadi dia ini mewakili setiap sila atau kelima sila dalam Pancasila. Seperti contoh yang pertama, mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama merupakan contoh penerapan dari sila pertama. Terus juga menjaga kerukunan antara umat beragama dan masyarakat masuk ke dalam penerapan sila kedua dan sila pertama. Menghormati hak asasi manusia masuk ke dalam penerapan sila kedua. Mengikuti pemilihan umum dia merupakan contoh penerapan dari sila keempat. Lalu yang terakhir, mengedepankan sikap gotong royong, ini dia masuk ke dalam penerapan sila yang kelima. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, apakah nilai dasar itu dia dapat berubah? Jadi di sini menurut kami nilai dasar itu dia tidak dapat berubah lagi, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai dasar itu dia merupakan asas-asas yang bisa diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak atau sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Artinya nilai dasar itu bersifat mutlak, dia bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Sekian dari saya. Kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan nilai instrumental. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kalian. Lebih baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai instrumental. Jadi pengertian nilai instrumental yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tujuan dari nilai instrumental. Tujuan dari nilai instrumental yaitu dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti mencapai tujuan pendidikan, pengembangan individu atau pencapaian tujuan organisasi. Nah teman-teman, setelah pengertian dan tujuan, selanjutnya adalah contoh nilai. Contoh nilai yang kami ambil di sini adalah contoh nilai instrumental dalam Pancasila, yaitu menghormati keberagaman agama dan memperhatikan hak beribadah bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, musyawarah, gotong royong, kesetaraan, keadilan, tanggung jawab sosial, hormat terhadap hukum, toleransi, dan disiplin. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Di sini saya ingin bertanya tentang seperti apa bentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Ini saya ingin bertanya tentang apa wujud dari nilai instrumental. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan lembaga mekanisme lembaga negara adalah yaitu norma sosial dan norma hukum mencerminkan nilai-nilai
dan peraturan dan mekanisme di mana negara. Contoh dari norma sosial teman-teman yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dalam suatu masyarakat. Sementara norma hukum itu adalah peraturan yang sudah formal dan dapat ditegaskan atau ditegakkan oleh lembaga-lembaga hukum. Jadi, representasi ini yang mencerminkan upaya perlindungan tata nilai dan perilaku dalam suatu masyarakat. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu wujud dari nilai instrumental. Nah, wujud dari nilai instrumental yaitu pedoman terhadap pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Nah, bentuk dari nilai instrumental ini berupa ketentuan konstitusional yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Luar biasa. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa itu nilai praksis, contoh nilai praktis, dan tujuan dan nilai praksis. Kepada Jessica saya persilahkan. Jadi pengertian dari nilai praktis sendiri adalah nilai-nilai yang diimplementasikan dan diaplikasikan dalam tindakan atau praktik sehari-hari seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jadi nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Berikut contoh-contoh nilai praktis. Yang pertama, sikap memahami orang lain dengan cara mendengarkan dan memahami pandangan mereka. Yang kedua, mempraktikkan kejujuran dalam segala tindakan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan dalam interaksi sehari-hari serta mengutamakan kepedulian dan empati terhadap orang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika nilai-nilai praktis tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak positif dari nilai praksis? Nah, dampak positif dari nilai praksis yaitu masyarakat atau warga negara bisa menunjukkan sikap-sikap positif dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok nasionalisme daripada Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. apa makna dari Pancasila dengan sendirinya, kita akan sadar dan peduli bagaimana menjadi orang yang berpegang pada Pancasila dan mengamalkannya. Terima kasih. Dari video tadi itu kita belajar bahwa kita diajarkan untuk tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau yang digunakan mencuri. Jadi itu tidak boleh, karena kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Contohnya pada sila kedua itu mengajarkan kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ dikatakan beradab, artinya kita harus mempunyai sikap keberadaban begitu, supaya dimanapun kita berada maupun di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita dapat mewujudkannya itu. Terima kasih. Kita harus memiliki sikap nasionalisme sehingga kita tidak, jika kita sudah memiliki sikap nasionalisme, pasti kita
tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti dibilang tadi. Ini dari saya, terima kasih. Masih, ini adalah sebuah pesan, ya, pesan buat kita semua, ya. Dengan tercampurnya sebuah nilai-nilai, ya, dalam Pancasila, ya, mengajarkan kita untuk berhadapan dengan siapapun, dari manapun, ketika kita berada di tempat manapun, sadari bahwa itu adalah sebuah nilai-nilai ini akan lahir, kita kembangkan, ya. Kita kembangkan, lestarikan, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini ya, sebagai ideologi terbuka yang mementingkan nilai-nilai atau norma untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang kalian dapatkan, ya, dari hasil yang kalian temui, ya, dari pertama sampai dengan berakhirnya. Itu apa yang Anda dapatkan dari materi pembelajaran ini? Adakah yang tentunya sangat bertentangan, adakah yang tentunya sangat tidak sesuai, ya, dengan sebuah materi yang kalian pelajari pada saat ini? Kira-kira apa yang menjadi tantangan buat kalian? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Khususnya saya sama Bapak merasa senang dengan bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Karena apa? Karena di sini kita dapat belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa, dan kita juga bisa belajar tentang contoh-contoh penerapan dari ketiga nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa kita tuh sudah dikasih kebebasan untuk melakukan sesuatu, namun tetap saja masih ada aturan. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, sebelum kita berpisah satu sama lain, mungkin kita kembali ke posisi semula. Mengapa Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi, norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Jadi baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena menjadi besar kasih dan penyertaan-Mu di mana Engkau menjaga mimpi kami dari awal pembicaraan kami hingga pada ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari tuntun dan sertai kami di perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, ini doa, ini syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pendidikan Pancasila bagi